Sore, selamat malam Bu Fasil, selamat malam Bapak Ibu guru sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu guru sekalian, Ibu Fasil yang sudah meluangkan waktunya bergabung bersama saya di dalam kegiatan saya pada malam hari ini, yakni sosialisasi budaya positif, yang mana sebagai calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Flores Timur di tugas modul 1.4 untuk memenuhi aksi nyata. Pada malam hari ini saya melaksanakan kegiatan yakni mengadakan Zoom meeting bersama rekan-rekan sekalian. Baik, tanpa memperpanjang kata, saya menyapa dulu. Selamat malam Pak Hilarius. Pak Hila. Selamat malam Pak John. Malam Bapak Ibu guru yang Pak lain. Bojes, selamat malam Pak Mikael. Selamat malam Ibu Ana. Malam guru. Selamat malam Bu Fasil. Selamat malam Bu. Baik, tanpa memperpanjang kata, saya memulai kegiatan ini dengan melakukan scan layar. Bapak Ibu guru, saya minta izin, mohon izin. Bapak Ibu guru sekalian, Bu Ana mau bicara mungkin? Coba ya. Bagaimana Bu? Ya. Ya. Apakah tampilannya Bapak Ibu guru sekalian, tampilan di layar sudah muncul? Sudah jelas. Ya, sudah jelas. Terima kasih Bu Ana. Bapak Ibu guru yang lain, apakah sudah jelas tampilannya? Sudah guru. Baik, terima kasih Pak. Saya mulai saja di sini mengawali kegiatan ini, yakni dengan materi strategi penerapan budaya positif di sekolah. Saya Yohanes Birahayon, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Flores Timur, pada kegiatan sosialisasi tentang budaya positif di sekolah. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang pertama yakni tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini kita lihat bersama bahwa ada perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. Nah, bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, stimulus respon yang di sini yakni kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi pada teori kontrol, semua perilaku itu mempunyai atau memiliki tujuan. Kemudian pada stimulus respon, Bapak Ibu guru, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi di teori kontrol, hanya Anda atau hanya saya yang dapat mengontrol saya. Kemudian di stimulus respon juga, saya bisa mengontrol orang lain, tetapi di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berikut juga ada pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, di teori kontrol ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah, tetapi di teori kontrol
ada model berpikir menang-menang. Baik Bapak Ibu Guru, di sini yakni kita masuk pada disiplin positif. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan suatu hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Baik Bapak Ibu, disiplin positif di sini kita melihat sebagai pendidik di mana tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga darinya mereka dapat atau bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan motivasi ekstrinsik. Nah, disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang, yang mana kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan, virtus yang universal. Baik Bapak Ibu Guru, nilai-nilai kebajikan di sini merupakan atau nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan ini merujuk pada 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang mana telah kita ketahui bersama Bapak Ibu Guru sekalian. 6 dimensi itu tersebut yakni yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang kedua, materi tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Bapak Ibu Guru sekalian, yang pertama yakni kita melihat di sini setuju atau tidak setuju. Mungkin di sini Bapak Ibu Guru sekalian bisa menuliskannya di kolom komentar di chat tentang hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Ya, jadi saya minta Bapak Ibu Guru sekalian bisa memberikan jawaban baik itu berupa raise hand maupun dapat menuliskannya di kolom chat tentang hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Jadi saya minta mungkin di sini ada Bapak Ibu Guru yang mau menanggapi tentang ini, ya, bisa mengetiknya di kolom komentar ataupun bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di layar. Ya, terima kasih Pak Mikael. Pak Mikael di sini mempunyai pandangan atau pendapat bahwa Pak Mikael tidak setuju jika hukuman dapat mendisiplinkan anak. Terima kasih Pak Mikael. Ibu Margareta Ana Hera juga tidak setuju. Ya, terima kasih Ibu Ana. Mungkin Pak Hilarius yang sudah resen, silakan Pak, kesempatan dipersilakan. Baik, terima kasih Pak John atas kesempatan yang boleh saya terima. Selamat malam Bapak Ibu Guru. Menurut saya hukuman terhadap anak sebagai bentuk upaya untuk memberikan disiplin kepada anak, saya berpikir bahwa itu tidak cocok pada periode pada masa-masa sekarang ini.
Karena kalau kita belajar dari pengalaman-pengalaman pada masa lalu, itu ketika penerapan hukuman terhadap disiplin anak itu ternyata ada timbal balik di mana anak sendiri berlaku semakin agak keluar kontrol sehingga menimbulkan banyak permasalahan-permasalahan baru. Sehingga saya berpikir bahwa hukuman sudah tidak pantas atau tidak layak lagi untuk diberikan kepada anak. Mungkin seperti itu. Terima kasih Pak John. Saya kembalikan. Terima kasih banyak Pak Hilarius yang sudah menanggapi tentang setuju atau tidak setuju. Nah, Pak Hilarius sudah mengatakan bahwa sangat jelas bahwa tidak setuju untuk zaman sekarang. Hukuman itu kita buat untuk anak murid kita yang ada di sekolah. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Hilarius. Mungkin kita lanjut saja, Bapak Ibu. Yang berikut, kita masuk pada setuju atau tidak setuju yang kedua, yakni pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Mungkin di bagian kedua ini juga sekali lagi saya minta Bapak Ibu guru bisa memberikan tanggapan sedikit, baik di kolom chat ataupun bisa menggunakan fitur raise hand ini untuk menyampaikan pendapatnya. Kesempatan saya persilakan Bapak Ibu. Baik, Ibu Margareta Ana Hera, silakan Bu Ana. Baik, terima kasih Pak John. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari yang kedua ini. Setuju atau tidak setuju pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut saya setuju karena ini merupakan hal yang positif. Kecuali hukuman itu memberikan dampak yang negatif seperti hukuman fisik, itu baru saya tidak setuju. Tapi kalau seperti membaca atau membersihkan, itu saya setuju. Baik, mungkin seperti itu saya kembalikan. Terima kasih Ibu Ana yang sudah menyampaikan pendapatnya, pandangannya tentang setuju atau tidak setuju di pemberian hukuman dengan hal positif ini. Pak Sirilus, kesempatan dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Pak John. Terkait dengan setuju atau tidak setuju, kalau saya lebih tidak memilih dua-duanya. Setuju dan tidak setuju saya tidak memilih. Jadi itu mungkin nanti dia semacam ke di antara. Jadi nanti ada satu istilah lagi. Jadi saya tidak memilih bahwa setuju itu hukuman dan tidak setuju bahwa itu hukuman. Tapi ada satu istilah lagi yang mungkin lebih tepat untuk pernyataan ini. Mungkin saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Siril yang telah menyampaikan ide, pikiran dari Pak Sirilus terkait dengan pemberian hukuman dengan hal positif ini. Di sini juga di kolom chat komentar ada Pak Bojes yang mana beliau mengatakan bahwa beliau awalnya itu ya setuju, ya beliau mengatakan setuju dengan pemberian hukuman dengan hal positif yang mana seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian di sini Pak Mikael Demonkoten juga mengatakan setuju jika pemberian hukuman seperti ini sehingga dapat meningkatkan disiplin anak. Ya, mungkin pandangan dari Pak Mikael setuju ini mungkin beliau mempunyai alasan yang tersendiri yang mana meningkatkan disiplin anak seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah begitu. Kemudian di sini ada pernyataan atau pendapat tadi dari Ibu Hieronima juga. Ibu Hieronima bahwa beliau mengatakan tidak setuju yang mana tadi pertama di awal poin pertama tadi karena hukuman akan mendisiplinkan siswa karena dengan memberi hukuman dapat mengganggu mental anak. Ya, terima kasih Ibu Ima yang telah menanggapi poin pertama tadi. Kemudian Pak Yohanes Florentinus juga mengatakan bahwa beliau tidak setuju di masa tahun 2024 ini masih dengan cara hukuman.
agar murid bisa disiplin. Ya, jadi di kasus pertama tadi Ibu Ima, Pak Yohanes Florentinus tidak setuju dengan kasus pertama pemberian hukuman tadi. Baik, mungkin Pak Sirilus bisa berbicara, masih tangannya masih diangkat ini. Mungkin Pak Sirilus. Oh, tidak. Oh ya. Lanjut, ya. Baik, terima kasih. Kita lanjut saja ya, Bapak Ibu Guru ya. Baik, yang berikut yakni di poin ketiga ini yakni memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Mungkin di sini juga sekali lagi saya minta kesediaan dari Bapak Ibu Guru untuk kita sama-sama melihat di poin ketiga ini bagaimana tentang setuju atau tidak setuju tentang kita memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Mungkin Bapak Ibu Guru bisa menyampaikan pendapatnya melalui kolom komentar, chat, atau bisa secara langsung. Baik, di sini ada Pak Hilarius Sogen mengatakannya setuju selama nilai positif untuk siswa. Ya, terima kasih Pak Hila yang sudah menyampaikan pokok pikiran baiknya di sini. Baik, masih ada lagi rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu Guru. Ya, Pak Mikael. Pak Mikael di sini mengatakan bahwa setuju. Setuju yang mana memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya. Mungkin masih ada lagi Bapak Ibu Guru tentang di poin ketiga ini, yakni kita menyampaikan pandangan kita tentang setuju atau tidak setuju ini, yang mana kita memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Baik Ibu Ana, silakan Bu Ana. Baik, terima kasih Pak John. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 3 mengenai memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut saya ini tidak setuju karena anak akan bergantung pada penghargaan. Jadi tidak ada motivasi dari dalam dirinya untuk belajar. Oke, mungkin seperti itu. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Ana. Ya, mungkin di sini ada ya Pak Simon. Terima kasih Pak Simon. Silakan Pak Simon. Ya. Ya baik Pak, kalau menurut pendapat saya kurang setuju karena penghargaan seperti yang Ibu Ana sampaikan tadi itu membuat anak bergantung, kemudian anak sebenarnya sudah punya motivasi dari dalam dirinya. Ketika kita beri penghargaan, maka itu anak merasa bahwa itu biasa-biasa saja, sehingga justru itu membunuh anak punya karakter asli, asalnya, bahwa dia mampu. Seperti itu Pak kalau dari saya. Baik, terima kasih Pak Simon yang telah menyampaikan pandangan pokok pikirannya tentang memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Beliau tidak setuju. Ya, terima kasih Pak Simon. Baik Bapak Ibu Guru, kita lanjut saja ya. Yang berikut yakni kita masuk pada motivasi perilaku manusia. Di sini Bapak Ibu Guru sekalian, kita ketahui bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia, yakni yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua yakni untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Baik Bapak Ibu Guru sekalian, dihukum oleh penghargaan. Yang mana telah kita ketahui di sini bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Yang mana kita ketahui bahwa
itu merupakan dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Itu Bapak Ibu guru di sini menurut Alfikon sudah mengatakan dengan jelas di sini bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman, yang mana telah kita materi sebelumnya tadi telah kita lihat bersama dan telah kita menjawabnya di kolom chat, kemudian menyampaikan secara langsung tadi. Nah, di sini menurut Alfikon bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman, Bapak Ibu guru. Nah, yang mana dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu itu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Nah, ini merupakan dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Baik, yang berikut kita lihat ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, di sini ada beberapa kalimat telah kita lihat bersama di sini, yakni di mana kalimat pembuka, kalimat nilai kebajikan, dan kalimat tentang situasi. Nah, di sini seperti kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, ini merupakan kalimat pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, berikut juga seperti saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di saat tugas kelompok. Ini juga merupakan contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan kita kepada murid atau peserta didik. Kemudian yang berikut, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Baik Bapak Ibu guru sekalian, yang kita lihat tentang hukuman atau konsekuensi. Di sini ada beberapa kalimat tentang hukuman atau konsekuensi. Mari kita lihat bersama Bapak Ibu guru sekalian. Baik, yang pertama yakni mencatat 100 kali di dalam buku kalimat bahwa saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kemudian kalimat ini dia masuk pada hukuman atau konsekuensi. Nah, kita lihat bersama di sini bahwa kalimat ini masuk pada sebuah hukuman. Kemudian yang kedua, yang mana menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Bapak Ibu guru sekalian, kita lihat bersama bahwa di sini hukuman atau konsekuensi. Di sini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret, ini masuk pada konsekuensi. Kemudian yang berikut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini masuk pada hukuman. Kemudian yang berikut, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini masuk pada konsekuensi. Kemudian yang berikut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk mata pelajaran PJOK. Ini hukuman atau konsekuensi, ini masuk pada sebuah konsekuensi. Kemudian yang berikut, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ini masuk pada hukuman. Baik, Bapak Ibu guru sekalian, yang berikut kita lihat tentang apa itu restitusi. Menurut Gosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Apa itu restitusi? Bapak Ibu guru sekalian, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi
atas masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir seperti ingin menjadi orang seperti apa. Itu merupakan sebuah tujuan. Kemudian bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Nah, di sini juga di poin yang ketiga, yakni kita masuk pada keyakinan kelas. Bapak Ibu guru sekalian, di sini mengapa keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mungkin di sini saya minta Bapak Ibu guru sekalian bisa menyampaikan pandangan pendapatnya tentang mengapa keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja. Mungkin kesempatan ini saya minta kepada ada rekan-rekan Bapak Ibu guru sekalian yang mempunyai pandangan ataupun pertanyaan, saya silakan. Pak Sirilus, silakan Pak Sirilus. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya terima terkait dengan mengapa kita memilih keyakinan kelas atau kesepakatan kelas jika bukan peraturan kelas. Menurut saya itu begini, kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu dibuat guru bersama siswa. Jadi guru menggali apa yang menjadi kemauan bersama. Jadi guru bersama siswa membangun sebuah kesepakatan. Jadi istilahnya bahwa kita menggalinya dari anak. Itu tentang kesepakatan atau keyakinan kelas. Sedangkan peraturan kelas itu kalau menurut saya itu dibuat oleh guru, kemudian otomatis langsung disepakati oleh siswa. Jadi peraturan kelas itu dibuat salah satu pihak. Jadi biasanya guru yang buat peraturan itu. Mungkin seperti itu saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Sirilus. Di sini Pak Sirilus mempunyai pandangan bahwa keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini dibuat secara bersama-sama dengan peserta didik. Sedangkan kalau peraturan kelas itu sebuah aturan yang mana yang datang dari guru secara sepihak. Mungkin begitu ya Pak Siril ya. Terima kasih sekali lagi Pak Siril yang sudah menyampaikan pikirannya tentang mengapa keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kenapa tidak peraturan kelas saja? Ya, terima kasih Pak Siril. Mungkin ada lagi Bapak Ibu guru yang mempunyai pandangan atau pikiran tentang ini. Saya persilakan. Ya, Ibu Ana, silakan Bu Ana. Oke, baik. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Kira-kira mengapa keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, mengapa tidak peraturan saja? Saya juga setuju tadi dengan pendapat dari Pak Sirilus. Di sini peraturan itu bersifat satu arah. Jadi misalkan dari guru ke murid ataukah dari sekolah ke murid. Sedangkan kalau kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu bersifat dua arah. Jadi dari guru bersama murid sama-sama menyampaikan pendapat tentang kelas impian atau sekolah impian yang diinginkan. Mungkin seperti itu, saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu Ana yang sudah menyampaikan pikirannya tentang keyakinan kelas dan peraturan kelas, yang mana beliau mengatakan bahwa keyakinan kelas itu merupakan suatu pemahaman di mana yang dihasilkan dari dua arah, yakni dari guru dan dari peserta didik. Kemudian peraturan kelas itu dihasilkan dari satu arah, yang mana dari gurunya saja. Terima kasih sekali lagi Bu Ana, Pak Siril. Baik, kita lanjut. Bapak Ibu guru sekalian. Baik, di sini prosedur pembuatan keyakinan kelas. Nah, di sini kita ketahui bersama bahwa keyakinan kelas ini di mana mungkin kita semua Bapak Ibu guru pernah melakukan ini. Nah, di sini saya mencoba untuk berbagi sedikit, mensosialisasikan sedikit tentang prosedur pembuatan keyakinan kelas. Yang mana yang pertama, meminta murid
menulis pada kertas sticky note peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kemudian yang kedua, menempelkan pada papan tulis atau kertas pleno. Kemudian meminta murid untuk mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif dengan menghindari kata tidak boleh, jangan, dilarang, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, yakni mengubah kalimat peraturan menjadi nilai kebajikan yang dituju. Kemudian yang kelima, menyatukan pernyataan-pernyataan yang sejenis dalam satu nilai kebajikan. Kemudian yang keenam, semua warga kelas diminta untuk menyetujui dan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Kemudian yang ketujuh, keyakinan kelas yang mana sudah disepakati tadi ditempel pada dinding yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Bapak Ibu guru sekalian, mungkin inilah prosedur pembuatan keyakinan kelas. Kita lanjut. Ya, di sini ada tampilan keyakinan kelas yang saya buat di sekolah saya, yang mana pada tahapan-tahapannya saya melibatkan peserta didik, yakni menggali pikiran dari mereka, kemudian menghasilkan sebuah kalimat positif, dan masing-masing mereka terlibat aktif dalam kegiatan ini sampai pada menempelkannya di dinding seperti yang kita lihat bersama ini, Bapak Ibu sekalian. Baik, kita lanjut saja. Yang keempat, yakni kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bapak Ibu guru sekalian, ada 5 kebutuhan dasar manusia, yakni yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, penguasaan. Baik, 5 posisi kontrol guru. Bapak Ibu guru sekalian, kita masuk pada materi berikut, yakni 5 posisi kontrol guru. Yakni yang pertama, guru sebagai penghukum, guru sebagai teman, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu guru sekalian, mari kita lihat pada video ini. Saya mencoba menampilkan satu video ini untuk kita lihat bersama tentang 5 posisi kontrol guru ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin terkendala jaringan, saya coba putar ulang dulu. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin terkendala di jaringan. Jadi saya minta untuk kita bersabar sebentar. Mohon maaf sekali lagi.
Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik Pak John, Ya, Bu. saya bisa bantu mungkin terkendala jaringan. Ya, boleh Bu Ana. Ya. Saya agak terkendala di jaringan ini karena video tidak bisa putar ini, Bu. Ibu Ana bantu putar apa dulu, putar videonya, jaringan di sana tidak bagus. Ibu Ana bantu dulu. Ya. Terima kasih Bu Ana. Saya keluar dulu ya Bu Ana. Mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu guru sekalian. Mohon maaf ini mungkin sedikit mengganggu Ya, baik, karena Bapak. kita terkendala di jaringan. Oke, saya izin mohon share screen tentang video 5 posisi kontrol ya. Ya Bu Ana ya. Iya. Oke, Bapak Ibu terlihat dengan jelas. Siap, Bu. Baik Bu Ana. Ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goossen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi?
Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal.
maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Jam 7.20. Mana ya, Naren? Sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Jadi, Naren, Kak Ema, dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Dan terima kasih kamu sekarang kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti,
yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik, terima kasih Bu Ana yang sudah membantu untuk menampilkan video. Mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu Guru sekalian, mungkin sedikit mengganggu kenyamanan Bapak Ibu Guru. Saya mohon maaf karena agak terkendala di jaringan, tapi saya mencoba untuk melanjutkan kegiatan sosialisasi malam ini. Baik, setelah kita melihat materi sebelumnya, masuk pada materi yang berikut, yakni tentang segitiga restitusi. Apakah bisa dilihat Bapak Ibu Guru? Sudah muncul? Sudah Pak, sudah jelas. Sudah. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru sekalian. Baik, segitiga restitusi yang mana kita mengetahui tadi melalui video tadi bahwa ada 3 tahapan, yang mana menstabilkan identitas, kemudian yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga yakni menanyakan keyakinan. Baik, di sini ada video saya tentang bagaimana menerapkan menangani suatu masalah dengan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu Guru sekalian, bisa kita simak, kita lihat bersama. Jadi dari kemah, jadi tahu tidak kata pandu jadi di ruangan? Jadi tahu ya. Tadi kakak ada dengar bahwa dari pindu kita punya di kemah ya, bahwa ada sesuatu di kita punya kemah. Jadi ingat-ingat, ada tidak ada di Oh, jadi Rafi ambil kacunya Jody tanpa sepengetahuan Jody, begitu. Terus? Oh, terus Jody marah-marah. Ya, tidak apa-apa. Namanya marah itu sebagai manusia itu pasti kita hilaf ya. Karena kita lepas kontrol, kita kadang lupa bahwa itu teman kita. Tapi itu sebagai manusia kadang kita nada tinggi, tidak apa-apa ya, jadi ya. Kemudian di sini jadi tahu tidak marah-marah itu baik atau tidak? Tidak. Kita kan ada kesepakatan kelas, kesepakatan regu di kemah kita. Kayak keyakinan kemah, regu di kemah kita itu ada tidak? Ya, apa itu, tentang apa? Oh, saling menghargai teman satu sama yang lain. Ya, berarti di sini harus kita saling menghargai. Kalau begitu marah-marah tadi itu tidak menghargai teman ya. Ya, ya. Berarti jadi pasti tahu apa setelah ini apa yang mau jadi buat. Minta maaf terus. Oh ya, pertama minta maaf ya.
Jody langsung marah-marah, Jody langsung. Tetapi Jody sampaikan dulu ke kakak pembina, biar kakak pembina yang mencari tahu begitu ya. Luar biasa. Jadi berarti Jody sudah di sini Jody sudah mau berubah, mau berubah bahwa dari sifat manusiawi, tapi Jody bisa menyadari itu dan mau kedepannya supaya lebih baik. Jadi sudah minta maaf ya Jody? Oh sudah. Terima kasih ya Jody ya. Jadi kakak panggil Jody karena itu. Nah, mau tanya itu saja. Jadi terima kasih. Jawaban Jody tadi sangat baik, sangat berasal dari dalam diri, dari dirinya Jody ya. Tidak dipaksa dari orang lain ya. Terima kasih banyak ya Jody ya. Selamat berkemah ya. Oke. Jody ya. Saya senang sekali dapat berdiskusi dengan kakak pembina karena dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman seregu saya. Saya akan banyak belajar menghargai dan menghormati teman-teman saya. Terima kasih banyak semuanya Bapak Ibu guru sekalian. Oke, tetap semangat. Selamat malam. Semoga sukses. Terima kasih Bu, sukses untuk Ibu juga ya.